Satu, live, go. Silahkan moderator. Mana? Mas. Tunggu, Mas Roni. bentar, saya opening dulu. Oh ya, monggo. Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walaw karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Tawider, ikhwan fillah sekalian, berjumpa lagi dengan Zoom kesayangan kita semua, Zoom yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda, menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Baik, pada kesempatan malam ini, kesempatan yang baik ini, kita hadir kembali bersama-sama dengan Anda semua. Malam ini kita akan kembali berdiskusi, berdialog lintas agama yang kebetulan pada malam hari ini narasumbernya dari pihak Muslim, Gurunda kita, Gurunda Juma, dan dari pihak Kristen ada Ibu Putih Watimena, ya. Dan tema pada malam hari ini yang diangkat dan disetujui adalah siapakah yang dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 6, begitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, ikhwan fillah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Untuk kesempatan pertama atau untuk opening statement, siapa dulu yang mau memulai, Mbak Gurunda Juma atau Buti? Pak Juma aja, silakan Pak Juma. Oke, baik, terima kasih Buti. Baik Gurunda Juma, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tema kita pada malam hari ini terkait dengan klaim daripada sahabat Kristen, dalam hal ini Ibu Uti, yang mengklaim kitabnya Bani Israel, terkhusus kepada Yesaya 9 ayat 6, ya, ayat 6, yang mengatakan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita. Dan telah lahir ini kemudian diartikan oleh Bu Uti adalah sosok yang belum lahir. Ya, padahal di situ dikatakan telah lahir, berarti sudah terjadi. Nah, kalau kita berbicara mengenai kitabnya Bani Israel, berarti yang lebih paham tentang kitab ini, karena ini adalah kitab suci ya, menurut praktis Yudaism, pasti untuk mengetahuinya mereka harus menggunakan beberapa kaidah ilmu. Tidak hanya karena ingin mendudukkan sosok manusia sebagai raja kekal, raja damai, dan seterusnya, sehingga dengan gamblang mengambil dalil itu untuk dijadikan sebagai nubuatan terhadap oknum yang kemudian dituhankan. Kalau berbicara mengenai Yesaya, berarti kita harus fair dalam hal ini menyikapi Yesaya secara keseluruhan, karena kita dilarang mencomot-comot satu ayat katanya. Oleh karena itulah berarti kita harus mengkaji lebih mendalam terhadap Yesaya ini. Nah, berbicara mengenai Yesaya, terlepas nantinya kita akan merujuk pada Yesaya 9 ayat 6, itu tentu kita akan kembali untuk mengingat, ya, orang yang sering belajar itu pernah mendengarkan nama Immanuel. Di mana Immanuel yang dimaksud di sini adalah sosok manusia yang lahir atau ada pada zaman Uzia, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia itu sendiri. Jadi ketika kemudian sahabat Kristen mengatakan anak yang telah lahir itu adalah Yesus, sementara yang punya kitab memahaminya anak yang dimaksud di situ adalah Hizkia, adalah orang yang dijanjikan oleh Allah kepada kerajaan yang ada pada masa itu, zaman usia, ya, itu tidak kena terhadap apa yang kemudian dicocokkan oleh sahabat Kristen. Jadi ketika dikatakan penasehat ajaib
Allah yang perkasa, terus Raja Damai, Bapa yang kekal. Itu 4 poin itu tidak ada yang kena kepada Yesus, tidak ada yang kena. Belum lagi kalau kita bercerita tentang konsep iman sahabat Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel yang kemudian menjelma menjadi manusia. Sementara Bani Israel itu dipahamkan bahwa akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci yang hidup selama-lamanya. Sementara oknum yang dipaksakan telah lahir tapi belum lahir, itu pernah mengalami kematian menurut konsep imannya sahabat Kristen. Belum lagi ketika melihat di dalam kitab Raja-Raja milik orang Yahudi, segala bangsa ya di bumi harus tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Lalu kemudian di dalam kitab Samuel juga ada tertulis tidak ada yang kudus seperti Allah, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Banyak dalil ya, banyak dalil di dalam kitabnya Bani Israel yang membuat mereka itu tidak akan mungkin memahami konsep iman Kristen sebagai sebuah kebenaran. Contoh misalnya di Yesaya itu sendiri, Yesaya 45 ayat 5 ayat 6. Di situ diterangkan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi kalau kemudian ada pemaksaan paradigma bahwasanya yang telah lahir itu adalah sosok Tuhan dan dia adalah Yesus, ini sudah menyalahi kaidah daripada kepercayaan Bani Israel yang mempunyai kitab. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Sementara Yesus berada di luar. Yesus itu bukan berada di dalam, ya. Nyata di dalam kitabnya sahabat Kristen Matius 12 ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya lah jiwaku berkenan. Lalu kemudian di dalam kisah para rasul 3 ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Berarti Yesus ini adalah hamba. Nggak mungkin Tuhan itu adalah hamba. Di dalam kitabnya Kristen, sahabat Kristen, ternyata Yesus disebut sebagai hamba Allah. Berarti dia adalah ciptaan. Nah, karena itulah kemudian tidak mungkin Allah itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Allah, dan mustahil yang telah lahir itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus pada saat Yesaya mengucapkan kata itu Yesus belum ada. Belum hamil pun Marianya belum ada, ibunya pun belum ada. Jadi keliru kalau misalnya dipaksakan bahwa yang telah lahir itu adalah Yesus. Tapi itu adalah haknya sahabat Kristen untuk mengimani. Kita tidak bisa mengganggu, kita hanya memberi perantara. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda. Silakan Ibu Uti, waktu dan kesempatannya untuk opening statement. Saya belum tahu ini waktunya berapa lama ya. Oh ya, masing-masing. Maaf Ibu Uti, tadi regulasinya nggak dikasih tahu tadi. Oh ya, maaf. Mungkin opening statement diperkirakan aja sebanding dengan Gurunda Zuma. Setelah itu nanti kita kasih timer Bu Uti. Maaf, tadi kelupaan Bu Uti. Dilanjut, silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya ya. Kebenaran kita itu memang sedang digugat ya, karena memang dialah kebenaran itu ya. Jadi masalahnya kenapa begitu banyak orang menggugat kebenaran itu karena memang nyata dialah kebenaran itu. Ya teman-teman, saya pada malam hari ini ingin bicara dengan Pak Juma, tetapi saya tidak mau bicara hanya seperti diwawancara atau diinterogasi ya. Jadi Pak Juma harus bersedia ketika Alkitab Al-Qur'annya juga akan saya pertanyakan gitu. Karena ini adalah dialog dua arah dan saya tidak mau hanya Alkitab saja yang diobok-obok gitu. Nah, berbicara tentang Yesaya 9 ayat 6 itu, banyak orang, bahkan dari orang Yahudi sendiri, berusaha untuk menyelewengkan makna, menyelewengkan arti, supaya bagaimana cara yang menggenapi ayat itu gitu ya. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa itu adalah bernubuat kepada, siapa sih tadi, Hizkia apa itu tadi bicara tentang Raja Hizkia ya. Tetapi yang perlu Pak Juma ketahui ya, Nabi Yesaya ini dia adalah nabi yang
ada pada masa pembuangan ya, dan pengutusannya itu kita bisa baca di dalam Yesaya 6. Saya mau kasih tahu ya kepada Pak Juma, lalu Nabi Yesaya ini adalah nabi yang betul-betul ya, yang spektakuler ya dalam memberikan nubuat ya, karena nubuat tentang Yesus itu tertulis dengan rapi ya, dipersiapkan dengan sangat-sangat luar biasa gitu loh. Nabi Yesaya inilah satu-satunya nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus itu secara spesifik, terinci dan sangat-sangat sangat-sangat nyata gitu. Jadi bukan hanya di dalam Yesaya 9 saja dia bicara, tetapi inti keseluruhan dari kitab Yesaya ini bicara tentang kedatangan anak manusia itu gitu ya. Dia mencatat ya bahwa di dalam Yesaya 9 itu bahwa seorang anak akan lahir, lalu anak itu akan lahir dari seorang anak dara gitu kan. Di ayat dan pasal yang lain dikatakan dari seorang anak dara, lalu dia akan berasal dari tunas Daud gitu kan. Di Yesaya 11 itu, Yesaya 11 ayat 5 kalau nggak salah ya, dari tunas Daud, lalu roh Allah akan ada padanya gitu kan. Lalu di Yesaya 53 dikatakan bahwa dia akan dibawa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian ya, bahkan dia tidak membuka mulutnya ketika dia dikuliti gitu kan, dia ditombak gitu kan, spesifik sekali. Lalu dia akan mati di ayat yang ke-10 Yesaya 53 itu dia akan mati, tetapi setelah itu umurnya akan lanjut. Ya, umurnya akan lanjut itu artinya dia akan hidup lagi gitu kan. Bahkan di dalam Yesaya 11 jelas dikatakan bahwa dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Jadi Nabi Yesaya ini adalah nabi yang boleh dikatakan adalah penginjil pada masa zaman di di Perjanjian Lama gitu ya. Yesaya ini adalah penginjil di zaman Perjanjian Lama. Jadi ketika Pak Juma menyanggah atau mendakwa menyanggah atau mendakwa Yesaya 6 hanya dengan mengatakan seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan bagi kita ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu bukan mengarah kepada Yesus. Sekarang saya hanya mau bertanya kepada Pak Juma. Sekarang tunjukkan saja kalau Pak Juma mau mengatakan itu merujuk kepada Hizkia gitu kan. Coba tunjukkan ada seorang anak yang lahir dari tunas Daud, roh Allah akan ada padanya, dia akan lahir dari seorang perawan anak dara, dia akan disebut Immanuel, lalu pada masa mudanya dia akan dibawa ke pembantaian, lalu orang-orang akan mengulitinya dan dia tidak akan membuka mulutnya, lalu dia mati